Yang keempat ini nggak boleh. Jadi manusia intinya adalah kalau datang itu suruh mandi pakai sabun. Nah, pakai sabun, pakaian bekasnya masukkan kresek, kita lipat, kemudian sampai rumah jangan dibuka, langsung direndam disinfektan, baru dicuci. Itu yang terkait dengan pakaian. Nah, penyemprotan. Nah, makanya kan memang sekarang beredar itu semprot orangnya. Boleh-boleh saja, tapi jangan mengenai kulit. Jangan mengenai kulit, misalkan tangan atau muka jangan disemprot. Kalau pakaiannya nggak masalah, ya. Tapi itu yang pertama. Kemarin dari saudara kita ada yang uji coba ke tanaman. Virus sama kita tanaman mungkin mati. Akhirnya mati dengan tanamannya. Ada kemarin dari Gapokan itu pas saya nyoba ternyata mati dengan tanamannya. Bapak Ibu, yang perlu disemprot adalah yang sering kontak dengan tangan. Misalkan kita kurang memperhatikan gradel kunci. Gradel kunci ini sering kita pegang. Makanya sebetulnya selain ada disinfektan, Pak Lurah bisa menganggarkan untuk hand sanitizer seperti ini. Ini sebetulnya kami buat sendiri, ya, kami buat sendiri, bahan bakunya alkohol. Nah, bahan bakunya alkohol sepertinya harga seperti ini. Ini kan sering dipakai orang. Siapa tahu Pak Lurah juga tadi kena, makanya saya semprot. Nah, ini saya antisipasi. Nah, pada saat disinfektan, yang perlu disemprot adalah yang terjangkau jangkauan manusia. Jadi nggak usah plafon disemprot. Jadi kalau plafon disemprot harus berapa? Ya, kemudian tempat ibadah, mohon maaf, kalau kita menggunakan sajadah, menggunakan karpet yang panjang, ini kan yang orang ibadah itu kan berganti-ganti. Kita tidak tahu bahwa mereka itu datang juga sudah mengandung virus ini. Makanya dari MUI juga sudah menjelaskan bahwa silakan pakai sajadah masing-masing. Karena apa? Dengan sajadah masing-masing kita yakin bahwa kita dari rumah, kita bersih. Setelah beberapa pakai kita cuci, kita jemur. Tujuannya untuk itu. Tetapi secara simultan tempat ibadah itu disemprot 14 hari sekali. Karena tadi masa virulensinya dari inkubasi virusnya itu 14 hari. Jadi yang disemprot selain untuk penghematan, ya yang kira-kira banyak kontak dengan orang. Kemudian tempat mandi. Karena tempat mandi ini sering kita gunakan untuk yang dari luar datang, kemudian sebelum mandi dulu itu juga kita disinfektan. Ini PR, apakah kita akan di balai kampung ini? Kalau tadi Pak Lurah sampaikan juga ada poskonya, buka tiap hari atau seperti apa? Monggo saja nanti kita bicarakan. Jadi mungkin nanti bagaimana peran dari puskesmas, karena bagaimanapun juga ini juga wilayah puskesmas dan setiap desanya itu ada bidang desanya dan ada kadernya. Artinya itu bisa kita libatkan. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah disinfektan. Insya Allah kami siap membantu dalam bentuk jadi atau seperti apa nanti kita upayakan. Kemudian yang sangat penting itu hand sanitizer. Terutama Pak Lurah yang sering mobilisasi kemana-mana ya. Kita untuk menjaga jangan sampai Pak Lurah woro-woro tetapi tidak perhatian dengan dirinya sendiri kan? Sementara di rumah nanti sama istri dan sebagainya kan? Jadi mobilisasi yang Pak Lurah itu kan orang yang selalu mungkin ke pakai masak dan sebagainya. Sebagai contoh, saya kalau di kendaraan di mobil tidak terlepas dari ini. Begitu selesai masuk ya langsung saya kenalkan. Tetapi saya tidak, kadang-kadang ada yang takut udah pakai astronot. Ini juga jadi polemik di masyarakat. Seperti 2 bus yang mau ke Wali Songo itu tadinya masyarakat menolak. Masyarakat awal yang menolak. Kami kumpulkan dengan Pak Lurah dan tamunya masyarakat. Tapi selesai sudah tanpa ada hambatan apa-apa. Jadi kita jangan terlalu takut, jangan terlalu parno, sehingga kita sendiri karena ketakutan itu yang juga akan menimbulkan kita menjadi sakit. Karena stres sehingga mungkin temperaturnya jadi naik. Jadi mungkin itu saja hal-hal yang terpenting, misalkan belajar kunci, kita sering kita dorong dan sebagainya.
itu minimal 1-2 meter. Tujuannya apa? Pada saat kita batuk, droplet yang kita keluarkan ini, selama yang kita keluarkan ini masih basah, belum kering, virus ini masih hidup. Virus ini akan mati kalau di benda mati, kemudian dia akan mati dengan sendirinya kalau sudah kering. Tapi kalau masih basah, kita kepegang, kemudian jangan sering kita telapak tangan ini kontak dengan muka. Misalkan hidung ini akan masuk ke mukosa di tempat ini, akan mempercepat untuk itu. Jadi minimal kita memberikan edukasi kepada masyarakat melalui relawan ini. Insya Allah kalau mungkin kami jadwalkan secara teknis untuk relawan, saya siap misi kalau malam hari tidak mengganggu ini. Malam hari kami siap secara teknis. Jadi teman-teman juga bukan hanya sekedar orang di sini, tetapi bagaimana cara memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana mereka melakukan isolasi mandiri kepada masyarakat, pada keluarganya, itu yang terpenting. Dan ayo bareng-bareng supaya kita ini Lampung Tengah ini tidak ada positif virus corona. Kita akan menjadi objek lonjakan ini pada saat nanti menjelang Lebaran. Karena sampai sekarang pun dalam screening di KKP atau kesehatan pelabuhan, tetapi kapal juga tidak dihentikan. Itu saja Pak Lurah tambahannya. Jadi secara teknis mungkin itu. Kemudian secara teknis virus corona ini tidak akan masuk dalam kondisi kita fit. Jadi tidak usah melakukan begadang yang tidak ada perlunya, kata bermakin lama. Kemudian tidak usah kerumun gelombol-gelombol yang tidak ada pentingannya. Jadi kita harus menyadari kalau kita nggak perlu ke metro, ya udah di rumah saja, nggak usah nongkrong di taman dan sebagainya. Semalam kami ke metro, polisi operasi. Jadi jam 10 malam itu polisi di kampus ini operasi keliling kota metro, murah-murah para pendapatan nongkrong. Nah, sekarang kita harus sadar sendiri macam kalau memang nggak ada penting kita harus begadang, nggak usah begadang. Kalau nggak perlu untuk kita kumpul-kumpul nggak usah kumpul-kumpul. Tetapi olahraga, aktivitas fisik, ke sawah, ke ladang, tetap saja. Karena virus ini akan mati pada saat tubuh kita kena panas. Tapi bukan berarti kita harus explore terus. Jadi kita sendiri yang bisa mengantisipasi itu. Jadi PHBS adalah langkah awal. PHBS adalah kunci kita untuk mencegah dari virus corona ini.